Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 Min 2 Jepara. Apa kabarnya? Marilah kita belajar lagi. Sini sengaja Bu Guru mencari tempat ya untuk mengawali kegiatan kalian agar melihat ini untuk mengobati rasa kangen kalian. Ada musola, ada kantin, dan ada suara-suara apa itu ya? Ya, betul, ada guru-guru yang sedang berolahraga. Ya, apa tujuannya olahraga? Agar kita selalu sehat dan bugar. Kalian di rumah juga jangan lupa untuk berolahraga, bantu-bantu orang tua, bersih-bersih rumah, kebun, mencuci, menyapu, ya. Sambil membantu orang tua juga kita bisa bergerak, kita bisa sehat. Oke, siap ya? Oke, simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menuju ke materi inti, kita ketahui dulu beberapa indikator yang harus dimiliki siswa, kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran nanti. Yang pertama yaitu siswa bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tulis. Yang kedua, siswa bisa menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca. Yang ketiga, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis. Nah, di sini disebut menemukan, berarti harus tahu letaknya. Letak gagasan pokok ada di mana? Di awal paragraf apa di akhir paragraf? Nah, ini nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Untuk KD yang kedua, ada indikator yaitu siswa bisa mengidentifikasi keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, ataupun visual. Nah, di sini akan kita pelajari yang hubungannya dengan peta pikiran. Ya, oke. Sampai di sini tentang kemampuan siswa. Nah, kita lanjut pada materi intinya. Baiklah, sekarang masuk ke materi inti subtema 1 KD 3.1, yaitu membahas tentang teks memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragrafnya. Sebelum masuk ke materi paragraf, kita harus tahu tentang suatu bacaan atau suatu naskah. Suatu bacaan atau naskah itu bisa terdiri dari banyak paragraf, bisa terdiri dari beberapa paragraf, tergantung dari isi dari bacaan tersebut. Kemudian dalam suatu paragraf ada satu gagasan pokok dan ada beberapa gagasan pendukung atau disebut juga dengan gagasan penjelas. Ya. Kemudian apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu teks. Dan apa gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang menjelaskan dari gagasan pokoknya. Ya, jadi gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Ya, sebagai catatan di sini, gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat utama dalam paragraf. Kemudian bagaimana cara menemukan gagasan pokok pada satu paragraf? Ada 3 cara untuk bisa menemukannya. Ya, kita harus apa? Yaitu kita harus membaca intensif, yaitu membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks. Yang kedua, kita beri tanda. Ya,
kita tandai ini hal penting, ini sepertinya ini nih di sini nih. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita beri tanda pada kata yang itu kalimat penting untuk mencari maknanya. Ya. Kemudian yang ketiga, mencatat informasi penting dalam teks. Setelah kita sudah baca secara sungguh-sungguh, kita beri tanda kata-kata penting, kalimat penting. Nah, itu nanti akan ketemu kata kunci. Kata kunci atau yang sering dibahas ini apa? Nah, itulah yang disebut gagasan pokok, yang biasanya ada di dalam kalimat utama. Masuk pada materi perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu terletak pada fungsi setiap gagasan. Ya, dalam satu paragraf ya sudah diketahui bahwa hanya ada satu gagasan pokok. Maka gagasan pokok itu disebut inti paragraf atau fungsinya sebagai inti paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah penjelasan, penjabaran atau uraian dari gagasan pokok. Sehingga fungsi dari gagasan pendukung itu adalah penjabaran dari gagasan pokok. Karena berupa penjabaran, berarti gagasan pendukung itu terdiri dari beberapa kalimat. Sedangkan gagasan pokok, karena di sini fungsinya adalah sebagai inti paragraf, maka gagasan pokok itu hanya ada satu. Oke, diingat-ingat ya. Gagasan pokok itu hanya ada satu. Baik anak-anakku, perhatikan satu paragraf berikut ini. Paragraf ini adalah bertopik tentang persahabatan dan kebersamaan. Perhatikan dalam penulisan awal paragraf. Lihat ada tanda panah hijau di awal paragraf. Di sini dimaksudkan bahwa penulisan paragraf yang benar adalah awal paragraf harus menjorok ke dalam. Oke, jadi diingat-ingat dalam penulisan paragraf, awal paragraf harus menjorok ke dalam. Di sini untuk memberikan satu ciri bahwa ini adalah satu paragraf. Oke, lanjut. Ada tanda garis bawah merah. Ada 4 ya di situ. Apa itu tanda garis bawah merah? Kenapa? Ya, perhatikan lagi. Ada tanda strip di setiap suku kata dari kata yang di garis bawah merah itu. Apa maksudnya? Ya. Jadi ketika anak-anak menulis sebuah kata, kemudian sudah mentok di sebelah garis tepi kanan, ya, di sebelah kanan atau tepi pol kanan harus dipenggal. Jangan menulisnya dipaksakan sampai melewati garis tepi, ya. Itu nanti tulisannya tidak akan rapi. Jadi penulisan paragraf yang bagus adalah tepi kanan dan tepi kiri harus rata, ya. Maka ketika kata akan melewati garis tepi kanan maka harus dipenggal. Bagaimana caranya yang benar? Memenggal kata itu harus ada tanda strip, ya. Lihat ada kata me, pu, peker, kelom. Di sini adalah sebuah kata yang belum lengkap. Ya, kenapa? Karena kelengkapannya ada di baris bawahnya. Sebab kata tersebut dipenggal. Kenapa harus dipenggal? Karena tadi penulisannya harus rata kanan, rata kiri. Ya, jadi penulisannya harus dipenggal, tidak boleh dipaksakan ataupun kata tersebut belum selesai kemudian ke bawah. Ya, maka dipenggal dengan memberi tanda strip. Mereka, ya, pas di situ ada di kata suku kata me. Kemudian pu,
peker, kelom. Ya, di kelas 3 sudah dipelajari tentang suku kata ya. Ya, suku kata dari kata mereka adalah mereka. Maka ketika pas batas kata maka ganti baris bawahnya. Suku kata reka ditaruh di baris bawahnya. Kemudian pulang, pekerjaan, kemudian kelompok. Nah, di sini penulisannya harus diberi tanda strip ya. Diingat-ingat ya, kalau menulis kata belum bisa sampai garis tepinya, sudah mau melewati garis tepi, maka harus diberi tanda strip. Oke, sekarang perhatikan kalimat awal. Kalimat awal, kalimat pertama, Nina, Made, Deli, Tony, dan Lani adalah teman satu sekolah. Nah, dilihat di sini ada tanda kotak merah ya. Di sini adalah disebut gagasan pokok. Dan bawahnya kata-kata berikutnya ada berapa kalimat? Ya, kalimat berikutnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalimat berikutnya disebut gagasan pendukung, ada 4 kalimat. Kalimat pertama, mereka siswa kelas 4-2 Jepara. Ini adalah penjelasan dari siapa sih Nina, Made, Deli, Tony, dan Lani itu teman sekolah satu sekolah mana? Nah, dijelaskan kalimat berikutnya yang merupakan gagasan pendukung adalah mereka siswa kelas 4-2 Jepara. Kemudian penjelasan berikutnya, rumah mereka tidak berjauhan. Nah, ini menjelaskan dari gagasan pokoknya. Kemudian kalimat berikutnya, oleh karena itu mereka sering berangkat dan pulang sekolah bersama. Ya. Kemudian penjelasan berikutnya, mereka juga sering mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar kelompok bersama. Yang terakhir, bahkan mereka biasa bermain sepeda bersama di dekat rumahnya setiap sore harinya. Nah, di sini ya cocok ya, sesuai dengan topiknya tentang persahabatan dan kebersamaan. Ya. Nah, inilah salah satu contoh paragraf, dan yang namanya gagasan pokok itu hanya ada 1. Kemudian kalimat yang ada di gagasan pendukung itu bisa lebih dari 1. Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kalimat dari gagasan pendukung. Ya, gagasan pendukungnya ada 5 kalimat. Ya. Gagasan pendukung ini adalah yang menjelaskan inti pokok atau gagasan pokok dari paragraf tersebut. Ya, sudah dipahami ya. Ciri-ciri paragraf yang pertama, awal paragraf harus menjorok ke dalam. Kemudian tiap paragraf ada 1 gagasan pokok. Dan tiap paragraf ada beberapa kalimat penjelas atau beberapa gagasan pendukung. Oke. Mudah sekali ya cara menentukan gagasan pokok dalam 1 paragraf. Anak-anak pasti bisa. Oke. Selamat belajar. Untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Untuk subtema 2 nanti tunggu video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.